Hanya Al-Quran yang ketika Anda baca dengan sungguh-sungguh, itu pasti dibelokkan oleh setan. Makanya satu-satunya bacaan di muka bumi yang baru baca itu Anda bisa cepat ngantuk, itu cuma Al-Quran. Silakan kalau nggak percaya. Anda baca Al-Quran 1 jam 2 jam, Al-Quran ya, Al-Quran 1 jam 2 jam Anda baca itu bisa tahan tuh, ya. Tapi baca Al-Quran 10 menit itu bisa begini-begini tuh, dan bisa cepat selesai karena memang ada setannya. Dan bacaan yang ketika dibaca menjadi ibadah itu hanya Al-Quran, hanya Al-Quran. Karena itu disebut naba, karena semua yang terkandung di Al-Quran itu agung. Nah, biasanya begini yang ingin saya katakan, maaf ya, ini kita bicara adab dulu untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Maaf sekali, kalau Anda ingin bertemu dengan sosok yang istimewa, yang agung, itu penampilan itu dijaga nggak? Ya, diperbaiki nggak? Pakai baju yang biasa atau yang istimewa? Kalau ibu nih Bu, punya koleksi yang istimewa, disimpannya di tempat biasa, tempat istimewa. Ya. Ibu punya emas misalnya 10 kilo, kan? Ya, Mas Anton. Ibu simpan di tempat biasa atau yang istimewa? Ditutup atau dibuka? Ditutup. Baik ya. Disayang-sayang atau dibuang? Tuh, kan? Dan Al-Quran itu disebut naba. Emas nggak pernah disebut naba. Manusia seagung-agungnya, kan? Jika dia tidak mendapatkan tugas khusus dari Nabi, dari Allah, tidak mendapatkan tugas khusus dari Allah menjadi Nabi, tetap statusnya insan, manusia. Tapi kenapa kita menghadapi sosok manusia yang biasa, namun kemudian mendapat kedudukan dan terhormat, penampilan itu begitu indah? Kenapa ketika dititipkan barang-barang yang terasa istimewa, padahal dunia yang ketika wafat pun Anda tinggalkan, begitu Anda jaga dan ditempatkan di tempat yang sangat mulia? Al-Quran itu, bukankah itu akan memberikan dampak kepada kita sampai meninggalkan dunia? Bukankah itu yang menjadikan kita terhormat di hadapan Allah? Bukankah itu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan mahkota utama? Bukankah itu yang menjadikan seseorang mendapatkan kesempatan memberi syafaat untuk keluarganya? Jadi kalau barang dunia saja begitu diistimewakan, kenapa Al-Quran yang mulia dan agung tidak kita istimewakan? Betapa banyak saya sering kali bersedih melihat seseorang menempatkan Quran di tempat-tempat tidak terhormat. Penuh dengan debu. Tidak perhatian ketika mulai jilidnya terlihat mulai lapuk dan sebagainya. Di mana penghormatannya? Padahal Anda katakan itu naba'ul azim. Sesuatu yang agung, yang tinggi. Kenapa ketika baca Al-Quran senyamannya saja? Mana adabnya? Anda menghadap orang tertentu yang terhormat, kata-kata Anda dijaga. Tapi kenapa ketika baca Al-Quran gak mau belajar untuk membaca dengan benar? Anda mau ngasih pidato dalam peresmian, dalam promosi jabatan, latihan Anda tiap malam. Supaya gak salah bicaranya. Padahal bicara Anda di hadapan manusia. Kenapa ketika Anda membaca Al-Quran dan itu didengar oleh Allah, disaksikan, dilihat, diberi pahala? Kenapa gak dipelajari cara bacanya dengan benar? Dan ketika dibaca dengan benar pun ke hati kan ada dampaknya. Ke jiwa ada ketenangannya. Untuk yang betul-betul membuat jiwa Anda tenang, kenapa tidak serius? Tapi untuk sesuatu yang urusan dunia yang belum tentu memberikan solusi, kenapa begitu diburu? Memang tidak salah. Berlatih itu tidak salah, bagus, benar. Tapi menghormati apa yang bermanfaat untuk kita, itu lebih mulia. Maka ketika Anda menyebutkan surah An-Naba, bukan sekedar namanya. Tapi ada pesan di balik itu, agungkan Quran sebagaimana Allah telah mengagungkannya. Beradab ketika membaca Al-Quran sebagaimana Nabi pernah menyontohkannya. Kok bisa ada pegang mushaf sambil telonjoran, kadang ditaruh di atas kakinya, ya, kadang bertelekan, kadang santai, kadang bawanya nggak pakai adabnya, ada yang bawa cuma begini saja, tidak. Ya, Quran itu akan melahirkan penghormatan kepada orang yang menghormati Qurannya. Dulu saya masih lihat anak-anak tuh bawa mushaf tuh begini gitu, ya. Simpan tempat terhormat. Sekarang Masya Allah. Dan mohon maaf ya kepada teman-teman yang di percetakan mushaf itu. Ya, kalau bikin cetakan mushaf jangan yang aneh-aneh. Saya suka perhatikan ada tuh bentuk mushaf yang cetakannya dibawa kayak dompet dikasih begini. Ini bawanya begini gitu. Ya, macam-macam. Nah ini
perlu belajar dulu pertama kali tentang adab dan fikihnya. Begitu Anda mengagungkan Quran, maka Quran akan balik mengagungkan siapa yang mengagungkannya.